Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku, kembali lagi di pelajaran kimia. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Pada hari ini kita bakal mempelajari tentang larutan penyangga. Apa itu larutan penyangga? Yuk kita mulai aja. Jadi larutan penyangga atau buffer, bukan baper bawa perasaan ya. Larutan penyangga atau buffer adalah larutan yang pH-nya relatif tetap atau tidak berubah jika ditambah sedikit asam atau ditambah sedikit basa. Jadi larutannya ini ketika ditambahin sedikit asam atau basa, pH-nya tuh berubahnya kecil gitu. Jadi itu dia yang disebut dengan larutan penyangga. Misalnya nih, ibu punya data ada larutan KLMNO dengan pH awal diketahui, lalu diketahui juga data pH setelah ditambah sedikit asam, basa, dan air. Kalian diminta menentukan yang mana yang merupakan larutan penyangga. Nah, kuncinya nanti ya, kalau yang namanya penyangga itu nanti perubahan pH-nya nggak terlalu ekstrim. Perubahan pH-nya tidak lebih dari 1, oke? Perubahan pH penyangga tidak lebih dari 1. Itu aja kuncinya paling. Nah, yuk. Yang pertama, larutan K 4,5 awalnya ditambah asam jadi 3. Tuh udah berkurang banyak, bukan penyangga. Ya, bisa ya. Larutan L dari 5 ke 3, wah udah berkurang 2, bukan penyangga ya. Larutan M, lihat pH awalnya 6,0 ditambah asam jadi 5,8 ditambah basa jadi 6,1 ditambah air masih 6. Oke deh, ini berarti kan relatif tidak berubah kan ya, cuman turun 0,2, yang ini naik 0,1, maka dia penyangga begitu. Lanjut, larutan N 8,5 ke 7,7, berkurang berapa tuh? Sekitar 0,8 ya. Oke, sini nih, ini 1 ya, bukan penyangga ya. Nah, mungkin yang ini nih yang lebih dikit gitu ya perubahan pH-nya. Ketika ketika pH awalnya 9 ditambah asam jadi 8,7 ditambah basa jadi 9,2 ditambah air si 9 ya. Berarti ini dia penyangga. Berarti larutan yang merupakan larutan penyangga adalah M dan O. Begitu. Bisa kira-kira? Bisa ya, insya Allah. Jadi tinggal identifikasi aja yang mana yang perubahan pH-nya tidak terlalu ekstrim. Itu dia larutan penyangga. Selanjutnya, oke, yang berikutnya kita masuk ke bagian kedua, yaitu tentang komponen larutan penyangga. Yang pertama ada penyangga asam. Penyangga asam komponennya harus terdiri dari asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh CH3COOH dan CH3COO- atau asam lemah dan garamnya CH3COOH dan CH3COONa. Di sini kalian harus hati-hati. Hati-hatinya kenapa? Asam lemah dan basa konjugasinya atau asam lemah dengan garamnya itu harus senama. Ini CH3COOH, ini ya CH3COO, ini CH3COOH, ini ya CH3CONa. Nah, maksudnya kayak gimana? Misal, ibu punya CH3COOH, ngelepas satu buah H+ jadi CH3COO- ya. CH3COOH sebagai asam ya, dia asam lemah ya. Ini namanya baskonnya ya. Oke. Terus misalnya lagi ibu punya asam lemah lainnya, ada HCN, ngelepas satu buah H+ jadi CN-. HCN asam lemah, iya benar asam lemah. CN-nya namanya baskon. Nah, atau basa konjugasi. Nah, kalian nggak boleh coba-coba memasangkan, Bu, boleh nggak ya aku asam lemah dan basa konjugasinya tuh asam lemahnya itu aku CH3COOH pakainya, lalu dipasangkan dengan Cn- karena ya CH3COO-nya asam lemah
Cn minusnya adalah basa konjugasi. Hati-hati, ini tidak boleh. Kenapa? Ini salah. Kenapa salah? Jadi asam lemah dan basa konjugasinya tuh harus senama. Ya berarti maksudnya CH3COH basa konjugasinya nggak ada yang lain. Pasangan CH3COH basa konjugasinya pasti CH3CO-. HCN basa konjugasinya pasti CN- bukan zat lain gitu. Jadi harus senama gitu ya. Jadi jangan tiba-tiba CH3COH sama CN- itu kurang tepat gitu. Atau boleh juga asam lemah dan garamnya. Nah, garamnya di sini berarti basa konjugasinya udah berikatan sama ion positif, misalkan Na+, K+, Mg2+, dan seterusnya. Biasanya dari basa gitu ya. Karena pada prinsipnya yang namanya asam kalau bereaksi sama basa pasti jadi garam plus air. Jadi bisa aja si basa konjugasinya ini udah bereaksi dari ion dari basa ngebentuk garam kayak gitu. Intinya sih harus senama aja nih antara asam lemah dan garamnya maupun asam lemah dengan basa konjugasinya. Lanjut yang berikutnya. Yang kedua ada penyangga basa. Penyangga basa komponennya harus terdiri dari basa lemah dan asam konjugasinya, misalnya NH3 dan NH4+, atau basa lemah dan garamnya, yaitu contohnya NH3 dan NH4Cl kayak gitu. Oke. Ini juga sama ya, harus senama. Ini kan NH3, ini juga ada. Nah, ini bertambah 1H+ ya. Ini NH3, ini jadi NH4Cl. Jadi kan kalau basa mah prinsipnya pada Bronsted-Lowry bukan melepas H+ tapi menerima H+ gitu kan ya. Jadi kalau NH3 tambah 1H+ ya jadi NH4+. NH3 adalah basa lemah, NH4+-nya adalah apa? Basa setelah menerima 1H+ namanya berubah menjadi asam konjugasi. Gitu. Intinya pada prinsipnya harus senama NH3 dengan NH4+. Yang selanjutnya yang ketiga yaitu cara kerja larutan penyangga. Yang pertama, penyangga asam. Komponennya CH3COH dan CH3CO-. Nah, yuk kita labelin dulu gini maksudnya. CH3COH itu asam lemahnya, bener gak? Asam lemah. Terus ada CH3CO-. Dia basa konjugasinya. Nah, cara kerja ini jadi kita mau cari tahu gitu ya. Kenapa si penyangga ini kalau ditambahin asam, ditambahin basa, kok pH-nya relatif tetap kayak gitu. Nah, kita lihat yang pertama. Kalau ditambah asam itu kita asumsikan melepas H+ ya. Asam itu melepas H+. Kalau ditambah asam, logikanya penetral asam apa berarti sifatnya? Basa. Jadi di antara asam lemah dan basa konjugasi yang kerja siapa? Nah, ketika suasananya atau ditambah asam, yang bekerja basa konjugasinya, maka CH3CO- tambahin H+ berubah jadi apa? CH3COH. H+-nya diikat sama CH3CO- jadi CH3COH gitu. Kalau ditambah basa ya berarti asumsinya kalau basa itu ngelepas OH-. Yang akan menetralkan adalah yang sifatnya berlawanan. Ditambah basa maka penetralnya asam atau basa? Ya penetralnya asam, maka yang bekerja saat ini CH3COH. Jadi CH3COH ditambah OH-. Nah, jadi apa nih? Caranya gimana? Nah, CH3COOH-nya boleh kalian ionisasikan ya. Jadi apa? CH3COO- ditambah H+. Lihat, ini ion negatif, ini ion positif, keikat. Jadi berlawanan muatannya, yang akan keikat bukan sama CH3CO-. Maka CH3CO-nya sendirian atau menjomblo, terus H+ dengan OH- sudah berikatan menjadi H2O gitu. Jadi pada prinsipnya kenapa sih pH-nya relatif tetap? Karena kembali lagi ke komponen penyusunnya. Lihat tuh, CH3CO- ditambah H+ balik lagi jadi CH3COH, kayak komponennya berga. CH3COH menetralkan basa,
balik lagi jadi CH3COO-. Jadi ujung-ujungnya komponennya masih yang sama seperti awal, makanya pH-nya relatif tidak berubah gitu. Nah, ini sama juga dengan cara kerja larutan penyangga basa. Misalnya ada NH3 dan NH4+. Kita kasih label dulu ya. NH3 dia adalah basa lemahnya ya. NH4+ adalah asam konjugasinya. Ditambah asam, ditambah asam berarti penetralnya siapa? Basa. Ya udah, berarti NH3 tambah H+, jadi NH4+ diikat ya. Terus kalau ditambah basa, berarti penetralnya siapa? Basa. Pilih basa lemah atau askonnya? Askonnya. Jadi NH4+ ditambah OH-. Jadi kok jadi NH3 plus H2O Bu? Boleh kalau mau diionisasikan ya. Ini jadi apa? NH3 sama H+. Nah, ini mereka berikatan ngebentuk H2O. Jadi NH3 plus H2O. Kenapa pH-nya relatif tidak berubah? Ya karena komponennya balik lagi, lihat. NH3 menetralkan asam, jadi NH4+. Balik lagi seperti komponennya. NH4+ menetralkan basa, tuh. Balik lagi komponennya, ada NH3 gitu. Jadi pH-nya relatif tidak berubah. Ya selama penambahan asam dan basa dan juga airnya tidak terlalu banyak. Jadi pH-nya relatif tidak berubah atau tetap ketika kalian menambahkannya sedikit. Kalau kalian nambahinnya 1 galon gitu ya, atau 1 toren ya pasti berubah gitu ya, karena ya udah banyak gitu. Jadi relatif tidak berubah itu kalau ditambah sedikit asam atau sedikit basa. Jadi jangan banyak-banyak, oke? Gitu. Lanjut yang berikutnya. Yang berikutnya kita akan membahas tentang cara membuat larutan penyangga. Yang pertama ada penyangga asam. Caranya dengan mencampurkan asam lemah dan basa konjugasinya atau mereaksikan asam lemah dengan basa kuat tapi asam lemah bersisa. Kenapa harus asam lemah bersisa? Kan komponen penyangga tadi harus terdiri dari apa? Asam lemah dan garamnya atau asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi ketika direaksikan dengan basa kuat, ya asam lemahnya yang harus bersisa agar terbentuk penyangga. Gitu. Nanti kita lebih ke contoh soal aja mungkin ya, mengenai cara membuat larutan penyangga ini. Kemudian yang berikutnya, cara membuat larutan penyangga basa. Yang pertama, mencampurkan basa lemah dengan asam konjugasinya atau mereaksikan basa lemah dengan asam kuat tapi basa lemahnya bersisa. Mirip-mirip ya sama membuat penyangga asam. Nah, ini dia nih, pasti ada hitungannya. Perhitungan penyangga, yang pertama ada penyangga asam. Karena penyangga asam pasti ngelepas ion H+ dong ya. Berarti nanti rumusnya konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi dikali N. Nanti ngitung pH, pH-nya sama dengan min log konsentrasi H+. Ka itu tetapan kesetimbangan asam, N-nya jumlah ion basa konjugasi. Kadang di beberapa buku atau beberapa sumber emang sih nggak dicatat nih si N-nya. Nanti ibu jelaskan penggunaan N-nya kayak gimana dalam soal aja ya. Jadi nggak usah deh, jangan nulis soal juga nggak apa-apa. Misalnya gini, ibu punya CH3COOH dan CH3COONA. Nah, di dalam CH3COONA itu memang terdapat CH3COOH kan, CH3COO- maksudnya. Ini kan kalau diionisasi jadi apa? CH3COO- ditambah Na+. Ya udah, berarti di sini jumlah basa konjugasinya memang 1 ion gitu ya. Nah, tapi misalnya nih, ibu punya CH3COOH dan CH3COO 2 kali Ba misalnya. Nah, berarti kan ini kalau diionisasi, lihat. Nah ini nih. Nah, ada 2 buah CH3COO- ditambah Ba2+. Nah, ini dia nih. Kalau nanti ada yang kayak gini nih. Nah, nanti pengalinya tuh N-nya tuh sama dengan 2 gitu. Nanti N-nya sama dengan 2. Kalau yang ini berarti ya N-nya sama dengan 1 gitu. Tapi kebanyakan soal kadang emang 1 sih. Gitu. Oke.
Lalu yang berikutnya perhitungan penyangga basa. Nah, kalau basa mah berarti kan konsentrasinya bukan H+ tapi OH-. Rumusnya penyangga basa konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemah per mol asam konjugasi dikali N. Jadi yang pertama didapatkan dari rumus penyangga basa adalah nilai pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Lalu ngitung pH-nya 14 min pOH. Ini rumus yang digunakan ya, asam basa juga pakai ini, penyangga juga pakai ini. Nanti bab berikutnya hidrolisis garam pun pakai rumus ini. Jadi maksudnya rumus yang mana? Yang ini nih. Ini selalu dipegang nih prinsipnya, yang namanya pH sama dengan 14 min pOH gitu. Ini selalu kepake ya. Kb-nya adalah tetapan kesetimbangan basa, N-nya jumlah ion asam konjugasi. Oke, nah ternyata nih larutan penyangga itu berguna loh dalam tubuh manusia. Yang pertama ada penyangga karbonat dalam darah. Fungsinya buat apa? Fungsinya buat menjaga pH darah sekitar 7,4. Komponennya ada H2CO3 atau asam karbonat ya, dan HCO3-. Gitu. Kenapa emang harus dijaga gitu ya? Ya kalau misalkan terlalu asam atau terlalu basa itu kan akan mengganggu gitu ya kestabilan pH dalam darah. Sedangkan mungkin darah juga akan kondisi optimalnya memang di pH sekitar 7,4. Jadi gimana caranya? Ini pH-nya harus tetap dipertahankan. Berarti masya Allah banget gitu ya, Allah tuh udah ya sepaket gitu ya memberi kita ada juga penyangga dalam darah kita yang menjaga supaya kita nggak mengalami kalau di biologi ada istilah alkalosis ketika darah terlalu basah, ada juga asidosis atau darah dalam kondisi terlalu asam. Nah, jadi ini nih penyangga karbonat ini fungsinya untuk menjaga kestabilan pH darah. Prinsip kerjanya sama aja kayak yang tadi penyangga di awal ya. Kalau ditambah asam, maka nanti kita kasih label dulu H2CO3 dan HCO3-. Oke. Siapa yang asamnya? Ini. Asam lemahnya H2CO3, basa konjugasinya HCO3-. Kalau ditambah asam, maka yang bekerja menetralkan adalah basa dong. HCO3- tambah H+, jadi H2CO3. Kembali lagi ke komponen penyusunnya, gitu kan? Nah, gitu. Terus kalau ditambah basa, berarti yang bekerja adalah asamnya. H2CO3 ditambah OH-. Ya udah jadi HCO3- plus H2O ya. Tuh kan, jadi balik lagi ke komponen penyusunnya, makanya pH darahnya bisa tetap terjaga di sekitar 7,4 ya. Oke, ini prinsipnya mirip sih kayak yang tadi di awal yang tentang cara kerja penyangga gitu ya. Oke deh. Penyangga dalam tubuh manusia ada yang namanya penyangga fosfat dalam cairan intrasel. Komponennya H2PO4- dan HPO4-. Prinsip dan cara kerjanya sama ya. Tinggal kita identifikasi aja yang mana yang asam lemah dan basa konjugasinya. Nanti cara kerjanya akan mirip kayak yang sebelumnya. Yang ini berarti asam lemahnya, ini basa konjugasinya gitu ya. Oke, kalau ditambah asam maka penetralnya adalah baskon. Kalau misalnya ditambah basa maka penetralnya adalah asam lemahnya gitu ya. Jadi balik lagi ke komponen awalnya sehingga pH-nya tetap. Nah, yuk kita ke contoh soal ya. Campuran berikut yang merupakan larutan penyangga adalah, ingat-ingat prinsipnya, asam lemah dan basa konjugasinya, atau asam lemah dan garamnya, atau basa lemah dengan asam konjugasinya, atau basa lemah dengan garamnya. Harus senama gitu kan, asam lemah dan baskonnya yang senama, atau boleh basa lemah dan asam
konjugasinya. Nah, oke, lihat-lihat, identifikasi aja nih dari awalnya. Nah, ini CH3COH dengan NH4 nyambung enggak? Oh, tidak nyambung, bukan jawaban. Lihat ini, CH3COH dengan CH3CONA. Ini dia ya, nyambung. Sip, langsung dapat jawabannya yang B. Gitu. Bisa ya, insya Allah mudah. Lanjut yang berikutnya. Pasangan reaksi yang membentuk larutan penyangga adalah titik-titik. Nah lo diapain? Hati-hati tadi gimana? Membentuk penyangga teh bisa dengan menggunakan asam lemah dengan basa kuat. Ini kan asam lemah nih, CH3COH asam lemah, ya enggak? Ini adalah asam lemah dengan basa kuat. Ini basa kuat. Kalau mau ke bentuk penyangga, ingat asam lemah harus bersisa ya. Asam lemah harus bersisa. Oke deh, terus gimana caranya? Yuk kita coba. Molnya, ingat-ingat rumus mol itu apa? Ayo. Mol sama dengan konsentrasi atau molaritas dikali volume. Ini ya rumus yang dipakai. Yuk cek yang A. CH3COOH ditambah NaOH jadi apa? Jadi CH3COONA ditambah H2O dibikin mula-mula bereaksi sisa. Yuk kita cek. Mula-mulanya 50 kali 0,1 berapa tuh? Kaliin 5 Bu, 5 milimol karena satuan volumenya mili, jadi 5 milimol. NaOH nya kaliin gengs, 50 kali 0,2 berapa? 10 milimol. Oke. Kalau gini, reaksi pembatasnya mana? Reaksi pembatas adalah reaksi yang habis duluan, yang lebih kecil nilainya, atau yang 5 habis. Ini juga 5, ini plus 5. Oke. 0, 5, 5 gitu ya, ini juga 5. Nah, jadi gimana dong? Lihat, penyangga itu kalau mau ke bentuk penyangga asam lemah harus bersisa. Ini teh asam lemah kan? Asam lemahnya habis. Jadi ini bukan penyangga ya. Jadi yang A bukan penyangga. Ibu lihat dulu jawabannya kira-kira yang mana? Yang E kayaknya. Kita lihat yuk. Yang E. CH3COH ditambah NaOH menjadi CH3COONA ditambah H2O gitu ya. Oke deh, mula-mula bereaksi sisa ya, mepet deh. Mula-mulanya berapa tuh? 100 kali 0,1 10 milimol ya. 50 kali 0,1 5 milimol. Pembatasnya berapa tuh? Bu, kenapa ini di strip kan awalnya nggak ada ya? Nah, berarti pembatasnya adalah 5. Nah, gitu. Yang namanya reaktan berkurang maka negatif, yang namanya produk bertambah maka tulis positif ya. Aduh, mohon maaf ini mepet ya. Nah, di sini bersisa 5 milimol. Ini habis. Nah, gitu. Jadi apakah ini penyangga? Iya. Kenapa? Asam lemahnya bersisa. Lihat tuh, ada sisa 5 milimol, terus ada garamnya ini. Nah, ya udah, berarti ini memenuhi komponen penyangga, asam lemah dan garamnya. Berarti jawabannya adalah yang E. Begitu kira-kira. Lanjut yang berikutnya nomor 3, sebanyak 200 mili larutan CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan CH3CONA 0,1 molar. Jika Ka-nya CH3COH adalah 10⁻⁵, maka pH campurannya, Bu, ini harus di MBS-in atau enggak? Jadi ketika komponennya udah asam lemah dan garamnya, kalian nggak perlu nge-MBS-in, langsung aja masuk ke dalam rumusnya.
konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah, mol, kok jadi mal ya, mol maaf, mol asam lemahnya dibagi mol garam ya. Di sini kan garam ya karena CH3CONa. Langsung deh masukkan angkanya, yuk. Ka-nya 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya berapa? Molaritas. Ingat-ingat, molnya molaritas kali volume. Yuk masukkan. 0,1 kali 200 per 0,1 kali 100 gitu. Yuk dicoret. Coret, 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 dapat sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Nah, prinsip ngitung pH-nya masih berhubungan dengan ngitung pH asam basa. Kayak gini ujung-ujungnya. pH sama dengan apa? Min log konsentrasi H plus min log 2 kali 10 pangkat min 5. Yuk, pangkatnya ke depanin jadi 5 min log 2. Gitu ya. Oke deh, dapat jawabannya yang B. Bisa ya? Insyaallah. Gitu. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 4. Sebanyak 350 ml larutan CH3COH 0,1 molar dicampur dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar. Jika Ka-nya CH3COH 10 pangkat min 5, maka pH campuran adalah titik-titik. Yuk, dilihat dulu, diidentifikasi. CH3COH asam lemah, tapi NaOH basa. Jadi belum nyambung, belum sesuai sama komponennya. Kan harusnya asam lemah dengan basa konjugasinya atau dengan garamnya. Jadi diapain? Direaksikan, hayo. CH3COOH ditambah NaOH. Bu, aku nggak ngerti jadi apa. Caranya diapain? Diionisasi dulu atuh, dipecah. Yuk, CH3COH kalau dipecah jadi CH3COO- ditambah H+, NaOH kalau dipecah jadi Na+ ditambah OH-. Pasangkan yang muatannya berlawanan. Yo, pasang-pasangin. Berarti oh ya udah tukeran pasangan tapi yang muatannya berlawanan. Nah, gitu. Ya. Oke deh, jadi apa tuh? CH3COONa ditambah H2O gitu. MBS yang dimasukin ke dalam MBS, ingat-ingat adalah nilai mol. Rumus molnya adalah molaritas kali volume. Yuk kalikan 350 kali 0,1 berapa tuh? 35 milimol. Terus NaOH-nya berapa? 100 kali 0,1 berarti 10 milimol. Ya, ini belum ada. Reaksi pembatasnya berarti berapa tuh? 35 sama 10, yang mana yang lebih kecil? 10 dong ya. Berarti 10, di sini 10 juga, di sini 10, sini 10. Ya. Reaktan berkurang, produk bertambah, maka yang dikirimin yang di kanan plus. Sisa 25 milimol. Ini habis, ini 10 milimol gitu ya. Ini 10 milimol juga. Oke deh. Ini asam lemah, bener gak? CH3COH, ini garamnya. Asam lemah dan garam, berarti ngebentuk penyangga apa? Ini adalah penyangga asam. Oke? Gitu. Kalau penyangga asam rumusnya apa? Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemah dibagi mol garamnya. Oke? Atau bahasa konjugasi, masukkan deh angkanya 10 pangkat min 5. Asam lemahnya nih, nah ini 25 milimol, garamnya 10 milimol. Yuk 25 dibagi 10 berapa tuh? 2,5 kali 10 pangkat negatif 5 ya, berarti berapa tuh pH? Kok jadi pH? Kan konsentrasi H+ ya. Maaf, diperbaiki dulu. Nah, jadi konsentrasi, kok jadi konsentrasi OH-, kok grogi ya. Jadi konsentrasi H+-nya sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5. Belum beres, hitung pH-nya dong. pH sama dengan min log 2,5 dikali 10 pangkat negatif 5. Ini pH-nya berapa dong? Jadi pH-nya sama dengan
berapa? Jadi pH-nya sama dengan 5 min log 2,5 ya. Oke deh, jadi jawabannya ada nggak tuh? Ada ya yang D. Begitu kira-kira. Jadi prinsipnya gini, ketika kalian ngelihat komponennya tuh udah asam lemah dan garamnya atau basa lemah dengan garamnya, ya udah berarti langsung bisa masuk rumus gitu ya. Tapi ketika masih ada zat kuat di dalamnya, maka harus direaksikan. Jadi jadi boros dong. Jadi pada prinsipnya kalian itu emang harus ngenalin ini teh zatnya asam lemah kah, basa lemah kah, atau asam kuat, basa kuat, harus sudah bisa mulai dibedakan gitu. Lanjut, masih ada nggak ya soalnya? Kita lihat. Oke, yuk. Sebanyak 100 ml larutan NH4OH dicampur dengan 100 ml HCl 0,1 molar. Jika Kb NH4OH 2 kali 10 pangkat min 5, maka pH campurannya adalah titik-titik. Kuncinya, kenali dulu zatnya. NH4OH, ada yang tahu asam apa basa? Basa. Lebih spesifik dong, basa kuat, basa lemah. Basa lemah. Terus HCl, asam apa basa? Asam. Lebih spesifik dong, asam kuat. Udah membentuk komponen penyangga belum? Belum. Basa lemah dan asam kuat. Kan harusnya basa lemah dengan asam konjugasi atau basa lemah dengan garam. Maka kalau gini harus diapain? MBS gitu. NH4OH ditambah HCl. Bu, diionisasiin dong. Boleh. Yuk, NH4 plus tambah OH min. Ini jadi apa? H plus plus Cl minus. Pasang-pasangin. Pasang. Nah, yuk. Jadi apa? Jadi NH4Cl ditambah H2O gitu. Hayu MBS, mula-mula bereaksi sisa. Yang dimasukkan seperti biasa adalah nilai mol ya. Molnya sama dengan molaritas kali volume. Selalu dipakai nih kalau MBS ya. Yuk masukkan. 100 kali 0,2 berapa tuh? 20 milimol ya. Terus HCl-nya 100 kali 0,1 10 milimol. Reaksi pembatasnya berapa? 10 apa 20? 10 dong ya. 10 di sini plus 10, di sini plus 10. Jadi sisanya berapa ini? 10 milimol. Ini habis, ini 10 milimol ya. Ini 10 milimol juga. Ini adalah basa lemah. Ini adalah garam. Basa lemah dan garamnya. Maka komponennya ini memenuhi penyangga asam atau penyangga basa? Ini adalah penyangga basa. Oke deh. Kalau penyangga basa gimana tuh rumusnya? Rumusnya gimana? Konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa lemahnya dibagi mol garam. Ya. Oke, yuk. Kb-nya 2 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 milimol dibagi 10 milimol gitu ya. Oke deh, angkanya alhamdulillah lumayan jadi mudah ya. Sip, jadi 2 kali 10 pangkat negatif 5. Ini baru dapat konsentrasi OH-. Yuk, pH-nya berarti berapa? pH-nya gimana rumusnya? Min log, kok jadi pH? Maaf, ini kan masih POH ya, karena dia ini basa. Jadi POH-nya sama dengan min log 2 kali 10 pangkat negatif 5. Berarti POH-nya sama dengan 5 min log 2. Udah beres belum? Belum dong. Kenapa? Ini mah POH, yang ditanyain adalah pH. Yuk, langkah terakhir. pH itu sama dengan 14 min POH. Masukkan angkanya 14 kurangi 5 min log 2. 14 kurangin 5, 9 min kali min plus 2 ya, jadi 9 plus log 2. Jadi jawabannya adalah yang D. Begitu ya. Oke. Oke, gitu ternyata ya. Bisa dipahami sampai di sini, semoga bisa ya. Nanti kalau ada yang kurang dipahami silahkan bisa hubungi Ibu. Terima kasih atas partisipasinya.
pada pembelajaran hari ini. Semoga semuanya sehat selalu. Sebelum ditutup, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pembelajaran kimia yang berikutnya.